Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan di bab selanjutnya, yaitu bab 9 tentang pendudukan dan konflik politik di Irak. Yang pertama ada Irak di masa pergolakan. Pada abad ke-20, tepatnya tanggal 23 Agustus 1921, dinobatkanlah Raja Faisal. Ia harus membenahi keterbelakangan yang masih ada sejak zaman Utsmaniyah, bahkan masalah luar negeri, khususnya dengan Inggris yang sebelumnya memilih Irak sebagai salah satu daerah mandatnya. Di Irak juga terdapat dua aliran Islam, yaitu golongan Syiah dan Sunni. Syiah dominan di Irak namun lebih terbelakang karena mereka enggan menerima sistem pendidikan sekuler. Maka sedikit sekali orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Golongan Syiah lewat para ulamanya mempunyai hubungan dengan Iran yang sebagian besar penduduknya beraliran Syiah. Mereka pun bermigrasi ke Irak, khususnya bagi ulama yang anti Syah Reza. Para kaum Syiah yang mendominasi pemerintahan Irak pun dideportasi oleh Raja Faisal pada tahun 1922 karena dianggap tidak loyal, bahkan selalu menghalangi usaha bersama Irak Inggris. Selanjutnya munculnya Saddam Hussein di panggung politik Irak. Saddam Hussein lahir pada tahun 1937 di Tikrit. Kehidupan di desanya teramat sangat keras. Pada masa kecilnya, Saddam seringkali keluar rumah dengan membekali diri dengan senjata sebagai alat bela diri dikarenakan seringkali terjadi bentrokan antar dengan teman sebayanya. Pada usia 20 tahun ia terjun dalam dunia politik dengan bergabung dalam Partai Ba'ath. Saddam memainkan peran penting dalam kudeta yang dilakukan Partai Ba'ath terhadap Presiden Irak saat itu, Abdurrahman Arif, pada tahun 1968. Tak lama setelah Saddam menjadi pemimpin Partai Ba'ath, dia melakukan pembersihan besar-besaran dalam tubuh partai. Para penentangnya dibunuh. Para ulama menentang Saddam juga dibunuh atau disiksa dalam penjara. Selama 35 tahun menjadi pemimpin Partai Ba'ath, dia melakukan berbagai pembunuhan massal terhadap rakyat Kurdi di utara Irak dan rakyat Syiah di selatan Irak. Sebagian sejarawan meyakini sejak sebelum kudeta tahun 1968, sesungguhnya Saddam sudah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Menurut mereka, Saddam setelah pembunuhan terhadap Abdul Karim Qasim tahun 1959 melarikan ke Mesir, dan di negara ini dia menjalin hubungan dengan agen-agen CIA. 4 tahun kemudian Saddam pun kembali ke Irak. Selanjutnya, Irak setelah Perang Dunia II. Perkembangan Irak di bawah pemerintahan Raja Faisal memiliki banyak tantangan, namun Raja Faisal berusaha memperkuat posisinya. Hingga pada bulan September 1939, pemerintahan Irak dipimpin oleh Perdana Menteri Nuri as-Said. Dia tidak segan memutuskan hubungan dengan Jerman, mengingat Irak juga diperebutkan oleh 3 negara besar, yaitu Inggris, Uni Soviet, dan Jerman. Pemerintah Irak pun memilih netral di bawah kekuasaan Rashid Ali al-Gailani, seorang penentang Inggris. Pada tahun 1941, Inggris mengalami kekalahan besar karena serangan Jerman dan Italia. Irak di bawah pemerintahan Rashid pun menjadi pro-poros. Inggris-Irak sempat memperbaiki hubungan melalui jalur diplomatik, namun ketika proses itu berlangsung, Irak menentang keras dan meletuskan perang pada tanggal 1 Mei 1939. Nasib baik tidak berpaling pada Irak ketika ingin meminta bantuan pada tentara poros, sementara tentara Jerman yang sibuk di Yunani dan siap menghadapi invasi Rusia tidak siap untuk menolong Irak. Akhirnya, Inggris segera mengirimkan pasukan tambahan dari Palestina yang diperkuat oleh resimen bermotor dari Transjordania. Pemberontakan berhasil ditumpas dan Rashid Ali yang menciptakan hubungan diplomatik dengan Persia lari ke Iran. Pada tahun 1991, Kurdi Irak kembali melakukan pemberontakan baru melawan rezim represif Saddam Hussein.
Pada tahun 2003, para pemimpin Kurdi Irak mengambil keputusan penting dengan membuka wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika dalam rangka menggulingkan Saddam Hussein. Kurdi mengambil kesempatan tersebut dengan harapan Amerika dapat menggulingkan Saddam Hussein, sehingga demokrasi dapat masuk ke Irak. Amerika dan Kurdi membangun aliansi dalam rangka melakukan serangan ke Baghdad. Namun, peran Kurdi tidak terlalu kuat karena Amerika tidak memberikan kekuasaan militer besar kepada Kurdi dengan alasan menghindari konflik etnis di masa depan. Sehingga Kurdi diberikan peran sebagai penjaga pos perbatasan dan pasukan pembersihan wilayah. Setelah Saddam Hussein tumbang, Amerika secara tidak langsung menghadiahi Kurdi Irak dengan otonomi khusus konstitusional. Wilayah Kurdi Irak dinyatakan sebagai wilayah otonomi khusus yang diakui oleh konstitusi dengan berbagai kekuasaan istimewa, memiliki pasukan sendiri, kebijakan luar negeri tanpa batas, dan otoritas kewarganegaraan. Yang selanjutnya masuk ke bab 10, yaitu Perang Teluk 1. Yang pertama, latar belakang Perang Irak Perang Teluk 1 1980. Keadaan Teluk Parsi ditandai oleh sejumlah ketegangan yang berbeda-beda dan untuk sebagian tumpang tindih. Mula-mula Iran berusaha mendapatkan kedudukan dominasi di kawasan untuk mengamankan jalur-jalur pengangkutan minyak yang vital. Menurut Iran, jalur-jalur itu diancam oleh negara-negara dan kekuatan-kekuatan yang memusuhinya, kemungkinan besar di bawah koordinasi Uni Soviet. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Irak yang memunculkan adanya perang antara kedua negara tersebut, yaitu yang pertama, sengketa atas Shatt al-Arab dan Khuzestan. Shatt al-Arab adalah sungai sepanjang 200 km yang terbentuk dari pertemuan sungai Efrat dan Tigris di kota Al-Qumah, Irak Selatan, di mana bagian akhir dari sungai yang mengarah ke Teluk Persia tersebut terletak di perbatasan Irak dan Iran. Karena letaknya yang berada di perbatasan dan posisi strategisnya yang mengarah ke Teluk Persia, sungai tersebut menjadi bahan sengketa Irak dan Iran. Sebelum terjadinya perang antara kedua negara tersebut sejak tahun 1975, sungai tersebut menjadi milik kedua negara, di mana batasnya adalah pada titik terendah sungai berdasarkan persetujuan Algiers. Wilayah lain yang menjadi sengketa kedua negara adalah provinsi Khuzestan yang kaya minyak. Wilayah tersebut selama ini menjadi wilayah Iran, namun sejak tahun 1969, Irak mengklaim bahwa Khuzestan berada di tanah Irak dan wilayah tersebut diserahkan ke Irak ketika Irak dijajah oleh Inggris. Selanjutnya, munculnya revolusi Islam di Iran. Pada tahun 1979 merupakan tahun terpenting dalam sejarah Iran modern sehingga menjadi seperti Iran sekarang. Di tahun ini terjadi revolusi pemerintahan di mana rezim kerajaan Pahlavi yang dianggap sebagai rezim boneka AS tumbang dan digantikan oleh sistem Republik Islam. Pasca revolusi tersebut muncul kekhawatiran di kalangan nasionalis Arab dan Muslim Sunni bahwa revolusi tersebut akan menyebar ke negara-negara Arab di sekitarnya. Kekhawatiran tersebut terutama datang dari Irak yang wilayahnya memang bersebelahan dengan Iran dan memiliki penganut Syiah berjumlah besar di wilayahnya. Selanjutnya, percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak. Pertengahan tahun 1980, terjadi percobaan pembunuhan kepada Deputi Perdana Menteri Irak, Tariq Aziz. Irak kemudian menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat atas percobaan pembunuhan tersebut dan mendeportasi warga Syiah berdarah Iran keluar dari Irak. Berikut merupakan klasifikasi faktor penyebab berdasarkan kronologi secara spesifik. Yang pertama ada penyebab khusus. Berikut merupakan penyebab khusus perang Iran dan Irak. Adanya serangan granat pada tanggal 1 April 1980 terhadap Wakil Perdana Menteri Irak, Tariq Aziz, yang diduga bertanggung jawab atas aksi-aksi subversi terhadap Iran. Yang kedua
kedua, adanya pengusiran ribuan keturunan Iran oleh Saddam. Yang ketiga, kedua negara saling menempatkan pasukan masing-masing di daerah perbatasan dalam jumlah yang cukup besar. Yang keempat, terjadinya perang pers dan media massa antar kedua belah negara. Dan yang terakhir, pada 17 September 1980, Presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkan perjanjian Az-Zahir tahun 1975 karena pada waktu itu Saddam Hussein merasa bahwa perjanjian Az-Zahir tidak adil untuk Irak. Pada saat pembuatan perjanjian kedua belah negara, ada dua faktor yang menyebabkan invasi yang dilakukan Saddam ke Iran. Selanjutnya ada penyebab umum. Selain penyebab khusus, ada pula penyebab umum yang memicu berkobarnya perang Irak dan Iran. Yang pertama, kedua negara tidak mau mengakui keunggulan masing-masing. Yang kedua, masalah minoritas etnis. Yang ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri. Yang keempat, Irak berusaha untuk merebut kembali beberapa daerah Arab yang telah diklaim oleh Iran. Dan 3 pulau kecil di Selat Hormuz menurut perjanjian Aljazair. Ketegangan Iran itu mereda berkat perjanjian Al-Jazir tahun 1975. Selanjutnya, proses dan akhir dari Perang Teluk I. Proses perang Irak dan Iran. Penyerbuan oleh Irak. Ada dua objek Irak dalam serangannya ke Iran, yaitu menguasai wilayah-wilayah strategis serta kaya minyak di Iran dan mencegah tersebarnya revolusi Islam di wilayah tersebut. Dalam serangannya, Irak menginginkan kemenangan cepat atas Iran dengan memanfaatkan situasi internal Iran yang masih belum stabil pasca revolusi Islam. Irak juga berharap bahwa masyarakat Iran akan menyalahkan pemerintahan baru Iran dan kemudian sebagian dari mereka, terutama dari golongan Arab Sunni, akan melawan Irak. Tanggal 22 September 1980, jajah tempur Irak menyerang 10 pangkalan udara milik Iran dengan tujuan menghancurkan pesawat tempur di darat. Taktik yang dipelajari dari kemenangan Israel atas Arab dalam perang 6 hari. Serangan dari pasukan udara Irak berhasil menghancurkan gudang amunisi dan jalur transportasi darat. Namun sebagian besar pesawat Irak tetap utuh karena terlindung dalam hangar yang terproteksi khusus. Kegagalan Irak menghancurkan pesawat-pesawat tempur Iran dalam serangan kejutan tersebut memberi peluang bagi Iran untuk melancarkan serangan udara balasan ke Irak. Selanjutnya ada akhir dari perang Irak dan Iran. Perang Irak dan Iran dan Irak berakhir setelah kedua negara bersedia menerima resolusi DKPBB nomor 598 yang isinya tentang gencatan senjata dan secara resmi mengakhiri perang yang sudah terjadi selama 8 tahun pada tanggal 20 Agustus 1988. Keduanya kemudian merealisasikan gencatan senjata dengan saling tukar-menukar tawanan yang perang dan kemudian melanjutkan hubungan diplomatik. Dengan berakhirnya perang Iran-Irak membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak dari segi material, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada dampak dari Perang Teluk I. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi, perekonomian Irak mengalami kehancuran, serta terkena blokade ekonomi dan sanksi dari PBB. Kerugian besar bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, jumlah kerugian lebih besar harus ditanggung Irak yang selama perang memang aktif mencari pinjaman uang. Pembangunan ekonomi di kedua negara menjadi terhambat. Produksi minyak dan yang menurun drastis mempengaruhi perekonomian khususnya bagi industri di dunia barat dan Jepang. Ladang minyak dari kedua negara mengalami kerusakan. Sementara itu dalam bidang sosial, jumlah korban jiwa yang tewas dari Irak mungkin mencapai 200.000 jiwa lebih. Sementara Iran mencapai 1 juta jiwa sebagai akibat dari taktik militer Iran yang banyak mengorbankan tentaranya untuk berhadapan langsung dengan sejumlah musuh. Yang kedua, perpecahan di negara Arab menimbulkan rasa tidak nyaman dan suasana kehidupan sehari-hari yang tegang dan tercekang yang disebabkan oleh adanya peperangan.
Yang ketiga, Irak yang menuduh Iran terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Deputi Perdana Menteri Irak sehingga langsung mendeportasi ribuan warga Syiah berdarah Iran keluar dari Irak. Selanjutnya dalam bidang politik, yang pertama, Amerika Serikat semakin kuat pengaruhnya di Asia Barat. Yang kedua, adanya sikap anti-USA dari pihak Irak, Amerika Serikat. Yang ketiga, proses jalannya pemerintahan di kedua negara menjadi kurang efisien dan terhambat karena adanya perang ini. Selanjutnya dalam bidang kemiliteran, banyak korban peperangan ini tidak hanya dari non-sipil, namun juga dari kemiliteran dari kedua negara yang banyak tewas dan luka-luka serta cacat fisik dalam peperangan ini. Yang kedua, banyak persenjataan dan alat-alat kemiliteran yang digunakan dalam peperangan ini rusak berat atau bahkan tidak dapat dipergunakan lagi. Selanjutnya dampak positif yang ditimbulkan. Yang pertama, selain kerugian materi dan korban jiwa, tidak ada perubahan berarti pasca perang. Wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa statusnya kembali seperti sebelum perang dan batas kedua negara tidak banyak berubah. Wilayah perairan Shat al-Arab contohnya tetap dibagi menjadi milik kedua negara dan batasnya adalah titik terdalam pada perairan. Yang kedua, teknologi persenjataan yang canggih di antara kedua negara yang meningkat pesat sehingga berpengaruh positif bagi peningkatan persenjataan kemiliteran masing-masing. Selanjutnya masuk ke bab 11 yaitu Perang Teluk II. Yang pertama adalah latar belakang Perang Teluk II. Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein langsung bereaksi saat Kuwait dan Uni Emirat Arab melakukan penjualan minyak di salah satu wilayah Irak yang merugikan negaranya sebesar 2,4 miliar US dollar. Sebelumnya Irak juga menaruh kekecewaan pada negara-negara tetangganya saat permintaan pemberian pinjaman untuk Irak pasca perang Irak dan Iran ditolak oleh negara-negara Arab sehingga Irak merasa negara-negara tersebut tengah melakukan perang ekonomi. Beberapa faktor Perang Teluk II ialah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Akibat perang Irak dan Iran, Baghdad menderita kerugian yang sangat besar, sekitar 450 miliar dolar Amerika Serikat, dan terjerat utang-utang luar negeri sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal pendapatan tertinggi yang didapat Baghdad diperkirakan hanya 12 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Artinya untuk membangun kembali negaranya, Saddam membutuhkan waktu setidaknya 40 tahun. Bagi Saddam, penyerbuan ke Kuwait memang jalan pintas untuk mengatasi masalah ekonomi negaranya. Yang kedua ada faktor historis politis. Faktor historis politis, secara historis, Kuwait adalah wilayah Irak, dulu Mesopotamia. Sehingga sampai 1990, Irak secara konstitusional tidak mengakui negara Kuwait. Ketika Kuwait memproklamasikan diri tahun 1961, Irak tidak mengikutinya. Dengan demikian, posisi Kuwait tetap menjadi wilayah kekuasaan Irak atau adanya ketidaksengajaan perbatasan antara negara Kuwait dan Irak sehingga seringkali Irak mengklaim bahwa itu adalah daerahnya. Pecahnya Perang Teluk juga mengisyaratkan betapa lemahnya peranan PBB dalam mengatasi masalah internasional. Pecahnya Perang Teluk II kembali membuktikan bahwa PBB pada hakikatnya memang lebih banyak melayani kepentingan negara-negara besar ketimbang memperlihatkan nasib bangsa-bangsa yang lemah. Selanjutnya ada invasi Irak ke Kuwait dan campur tangan asing. Pada 29 Januari 1991, tanpa diduga sebelumnya, tank-tank Irak berhasil memasuki kota Khafji di Arab Saudi dan mendudukinya selama 2 hari. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan pasukan multinasional semakin gencar dalam membahas serangan dari pasukan Irak. Pada 13 Februari 1991, pasukan multinasional pemimpin Amerika Serikat melancarkan ultimatum terhadap Irak, yaitu jika pasukan Irak tidak segera ditarik mundur dari Kuwait, maka perang darat akan pecah. Sebaliknya justru Irak menyikapi ultimatum tersebut dengan menyatakan bahwa pasukannya siap berperang.
Pada 24 Februari 1991, Perang Darat pecah. Pada hari berikutnya, pasukan multinasional berhasil melawan 20.000 tentara Irak serta menghancurkan ratusan tank. Pada 28 Februari, pukul 5.00 GMT, George Bush memerintahkan perhentian serangan yang menandai berakhirnya Perang Teluk II. Selanjutnya ada normalisasi hubungan antara Irak dengan Iran. Selanjutnya ada dampak terjadinya Perang Teluk II, yaitu bagi pihak Irak dampak yang dialami diantaranya Irak membayar ganti rugi kepada Kuwait. Yang kedua, Irak harus mengizinkan tim inspeksi nuklir PBB memeriksa nuklir Irak. Selanjutnya, Irak kena embargo ekonomi. Timbulnya semangat anti-Amerika karena adanya kebencian terhadap Amerika Serikat. Negara dan perekonomian Irak rusak berat karena gempuran tentara multinasional dan blokade ekonomi serta embargo yang diterapkan PBB. Konflik Teluk mempercepat proses perdamaian Iran-Irak yang sebelumnya berjalan bersendat-sendat, karena sebelumnya Baghdad bersikeras mempertahankan pendiriannya. Yang terakhir, konflik Teluk telah membuka kembali perhatian dunia tentang perlunya penyelesaian segera seluruh masalah Asia Barat. Bagi pihak Kuwait, dampak yang dialami diantaranya ladang-ladang minyak Kuwait rusak berat karena dibakar oleh Irak. Sedangkan bagi pihak negara ketiga diantaranya perpecahan negara-negara Arab. Yang kedua, Amerika Serikat berhasil memperoleh pangkalan militer di Dhahran, Arab Saudi untuk melindungi Israel sebagai sekutu terpentingnya di Asia Barat. Yang ketiga, peranan Amerika Serikat semakin kuat di Asia Barat. Dan yang keempat, kekuatan Israel semakin tidak ada tandingannya. Selain itu, beberapa upaya penyelesaian telah dilakukan, di antaranya penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait. Yang kedua, intervensi Amerika Serikat. Selanjutnya masuk ke bab 12, yaitu krisis atau Perang Teluk III. Yang pertama adalah latar belakang Perang Teluk III. Dari sudut pandang internal negara, Perang Teluk III salah satunya dilatar belakangi oleh konspirasi dan ambisi dari George H.W. Bush yang ingin mendapatkan simpati dari warga Amerika Serikat untuk mencalonkan dirinya ke pemilihan presiden. Adanya tuduhan Amerika Serikat bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia dan nuklir dengan bukti foto-foto satelit. PBB pun memeriksa persenjataan di Irak dan hasilnya mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Namun Amerika Serikat tetap pada rencananya walaupun banyak negara yang menentangnya. Akhirnya tanpa mandat dari PBB dibantu Inggris dan Australia, maka Amerika Serikat mulai melakukan penyerangan ke wilayah Irak dan selanjutnya Irak bertahan dengan membalas serangan tersebut dan terjadilah peperangan antara keduanya. Terkadang politik disalahgunakan untuk saling memenangkan hak suara agar salah satu pemimpin merasa dirinya yang paling benar. Begitu juga dengan Amerika Serikat, menuduh Irak menyimpan senjata pembunuh massal yang belum tentu kebenarannya, dan membuat paradigma ke seluruh sekutunya serta dunia bahwa Irak adalah negara yang berbahaya. Bahkan keinginan untuk membunuh Saddam Hussein yang diklaim sebagai suksesor dari Irak selama ia memerintah. Selanjutnya, pecahnya Perang Teluk III. Faktor minyak selalu menjadi isu sentral dan selalu dilihat sebagai salah satu pemicu utama terjadinya seluruh konflik di kawasan Timur Tengah, dan tidak terkecuali dalam konflik Amerika Serikat-Irak. Hal ini disebabkan karena kawasan Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak bumi terbesar di dunia, dan hampir seluruh produksi minyak dunia didapatkan dari kawasan ini. Hampir seluruh pejabat Irak secara terang-terangan menuduh negara Amerika Serikat ingin menguasai sumur-sumur minyak Irak yang merupakan terbesar kedua setelah Arab Saudi. Di luar kawasan Arab Teluk,
Amerika Serikat juga meningkatkan kehadiran militernya sesuai dengan tuntutan strategi baru dalam menghadapi tantangan abad 21, globalisasi, perang bintang, dan menjaga kesepakatan internasional. Di pihak lain, minyak selalu menggelisahkan Baghdad karena hanya komoditas itu sebagai satu-satunya kekuatan yang dimiliki Irak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan juga menjadi kekuatan tawar-menawar di dunia internasional. Jika terjadi krisis pada sektor minyak, tidak ada komoditas lain yang menjadi andalan Baghdad. Di samping itu, Irak merasa harus memilih senjata kimia dan biologi sebagai unsur kekuatan pengimbang strategis di kawasan Teluk dan Timur Tengah yang bersebelahan ini. Menyusul hancurnya reaktor nuklir Irak dekat Baghdad setelah digempur pesawat tempur Israel pada tahun 1981. Oleh karena itu, program senjata kimia dan biologi Irak mengalami kemajuan pesat sejak awal tahun 1980-an. Saddam memberi sebuah kemudahan keuangan, ilmu pengetahuan, teknis, dan sumber daya manusia untuk program senjata kimia dan biologi yang membantu tercapainya kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur untuk program tersebut. Irak juga berhasil menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat di Uni Arab, Eropa Barat, dan Timur untuk proses pengalihan teknologi senjata kimia dan biologi. Persiapan awal perang ini telah dimulai ketika 100.000 tentara Amerika Serikat dikumpulkan di Kuwait. Amerika Serikat sengaja menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri dari lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi ke Irak oleh Amerika Serikat dan koalisinya ini karena tuduhan yang sifatnya tidak benar. Sebab setelah perang selesai tidak terbukti adanya tuduhan tersebut, dan justru pihak Amerika Serikat dan koalisinya lah yang menginginkan politik minyak di sana. Selanjutnya, runtuhnya kekuasaan Saddam Hussein. Irak telah dapat dikuasai Amerika Serikat sepenuhnya, dan Saddam pun telah dihukum mati oleh Mahkamah Internasional. Tapi keadaan di Irak sendiri tidak lebih baik dari saat Saddam berkuasa, bahkan lebih buruk. Irak seperti kembali ke keadaan 50 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Amerika Serikat sendiri mendapat protes dari masyarakat internasional karena dianggap tidak bertanggung jawab atas keadaan di Irak saat ini. Saddam memegang kekuasaan penuh terhadap konflik antara pemerintahan dan angkatan senjata dengan membentuk pasukan keamanan yang menindas dan mengukuhkan wibawanya terhadap aparat pemerintahan. Saddam Hussein ingin menjadi penguasa tak hanya penguasa Irak tapi juga penguasa Arab. Saddam rela menggunakan berbagai cara untuk melanggengkan ambisinya termasuk dengan cara represif, yaitu menekan, menahan, dan menindas. Selama masa pemerintahannya ia seringkali melakukan manuver atau gerakan yang cepat dari pasukan kemiliteran yang cukup ekstrim. Ia menganggap bahwa sebagai alat untuk melangsungkan ambisinya. Di bidang politik, secara umum, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi di Irak yang telah berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni menggulingkan rezim Saddam Hussein yang diklaim otoriter terhadap rakyatnya oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, dampak Perang Teluk III bagi Irak. Perang Teluk dinyatakan berakhir pada 1 Mei 2003 dengan menyatakan pihak Amerika yang menjadi pemenang dalam peperangan tersebut. Akhirnya, perang tersebut tentunya membawa pengaruh bagi tatanan kehidupan di Irak. Antara lain, yang pertama bidang sosial. Dampak Perang Teluk bagi Irak ialah jatuhnya banyak korban. Tidak hanya tentara militer Irak, namun warga sipil Irak juga sering menjadi korban. Semenjak jatuhnya Saddam Hussein pun memicu perang saudara di Irak. Dari segi keagamaan, kelompok Syiah umumnya kontra dengan kepemimpinan Saddam Hussein, sedangkan Sunni justru pro terhadap Saddam Hussein. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu perseteruan yang menyulut konflik horizontal, dan sampai saat ini perseteruan Sunni dan Syiah sulit diselesaikan. Selanjutnya, bidang ekonomi.
Dampak perang ini tentunya mempengaruhi ekonomi di Irak. Keadaan sosial politik Irak yang kacau secara langsung mempengaruhi kondisi Irak. Aset-aset negara dijarah habis-habisan ketika kondisinya sedang buruk. Ekspor utama dari Irak ada pada minyaknya. Karena diserang oleh Amerika membuat produksi minyak di Irak menurun sebab lumpuhnya perekonomian Irak. Selanjutnya bidang politik. Setelah terjadi invasi oleh Amerika Serikat, Amerika lalu membuat pembentukan pemerintahan sementara, Dewan 5. Tugasnya ialah sebagai pengurus sementara dan merakit komposisi pemerintahan. Dewan 5 terdiri dari Abdul Hashim Al-Hakim mewakili Syiah, Jalal Tarbani dan Massakodud Basrani mewakili Kurdi, Ahmad Chalabi, Ketua Iraqi National Congress INC, serta Adnan Pachachi sebagai penganut Islam Sunni. Dalam Dewan 5 ini sering terjadi perseteruan karena dianggap orang-orang tersebut merupakan rancangan Amerika Serikat. Setelah mengalami pergolakan yang panjang di dalam Dewan 5, akhirnya Irak mengadakan pemilu pada Januari 2005. Pemilihan umum ini diselenggarakan untuk membuat rancangan undang-undang baru dan mengangkat pemerintahan sementara. Pemilihan ini dipimpin oleh presiden pertama yang dipilih secara demokratis, yaitu Jalal Tabalani. Sedangkan Oktober 2005 diadakan pemungutan suara untuk mendukung UUD baru lewat referendum, meski harus diwarnai dengan ancaman, aksi teror, ketakutan, dan perpecahan dari kelompok tertentu. Selanjutnya kesimpulan. Perlawanan sebelumnya yang telah dilancarkan oleh Irak berdampak pada perang besar yang sangat berpengaruh pada ekonomi dunia. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia II memilih untuk bertindak dengan jalan politik. Karena selain dengan gencatan senjata, jalan itulah yang menjadi hal utama yang dilakukan George W. Bush untuk membatasi kekuasaan Saddam Hussein. Tentunya ada negara Islam yang mendukung kedua belah pihak. Iran dan negara-negara Arab mendukung Irak melawan Amerika Serikat karena menyadari politik yang dilakukan semata-mata untuk keuntungan sepihak. Sedangkan Kuwait dan Israel mendukung Amerika Serikat karena menyadari bahwa ada usaha ke arah perdamaian dan persatuan kembali wilayah berdampak konflik. Sebuah serangan besar dengan sebutan Operasi Pembebasan Irak dilancarkan PBB untuk mengatasi konflik Irak hingga menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. Dampaknya semua kelompok etnis saling memperebutkan daerah kekuasaan yang sebelumnya telah dikuasai Saddam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.